Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kita belajar lagi, belajar matematika asik dan menarik. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat. Oke, kita akan masuk di konsep perpangkatan. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contohnya, perhitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Yang penulisannya bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat, yaitu bisa, karena di sini 2-nya ada sebanyak 5, maka 2 dipangkatkan 5. Dan 8 ada sebanyak 5, maka 8-nya dipangkatkan 5. Untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N. N ini adalah banyaknya A dalam perkalian. Dalam rumus ini, A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, nanti di SMA akan dipelajari lagi dan di kelas 9 akan diperdalam lagi untuk bilangan ini. Sehingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5, yang artinya adalah 32 atau hasilnya 32. Sifat bilangan berpangkat bulat. Nah, ada berpangkat bulat dan ada berpangkat, kalau lawannya bulat berarti pecahan. Nanti kita akan mempelajari soal pecahan. Berikutnya, untuk A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan, untuk pangkatnya ini akan kita tambah. Syaratnya bilangan pokoknya itu harus sama. Lalu A pangkat P dibagi A pangkat Q. Untuk pangkatnya bisa dikurangi. Syaratnya masih sama, bilangan pokoknya harus sama. C, A pangkat P dipangkatkan Q. Nah, ini pangkat yang dipangkatkan, berarti artinya adalah P dikali Q, pangkatnya dikalikan. Berikutnya, A kali B dipangkatkan, ini berlaku sifat distributif perpangkatan, yaitu A pangkat N kali B pangkat N. E, A dibagi B, pangkatkan N, maka ini juga sifat distributif pembagian perpangkatan. Lalu ketika ada 0 pangkat N, hasilnya 0. Dan yang terakhir ini yang belum saya tuliskan. G, yaitu A pangkat 0 menghasilkan 1. Berapapun nilainya A ini akan dipangkatkan 0 menghasilkan 1. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, untuk memperdalam kita punya contoh-contohnya. Hasil kali dua bilangan berpangkat. A pangkat M kali A pangkat N. Misalkan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, 4 ini bilangan pokoknya sama. 2 dan 3-nya dijumlah juga bisa, berarti 4 pangkat 5. Lalu pembagian kita kurangkan, maka hasilnya ketika ada soal 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, hasilnya 5, pangkatnya 6 kurangi 4, hasilnya 2. Berikutnya, perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. A kali B pangkat M, A kali B, A kali B, A kali B, secara terus menerus ya. Nah, ini akan menghasilkan
Misalkan contohnya 3 kali 9 dipangkatkan 4. Nah, 3 kali 9-nya dipangkatkan 4, ada sebanyak 4 3 kali 9-nya. Maka ini kita bisa jabarkan 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Untuk hasilnya nanti bisa dicari sendiri ya. Perpangkatan dari bilangan berpangkat. Nah, ini perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan N, maka M dikali N jadinya. Untuk A-nya bilangan sembarang atau berapapun. Contohnya 7 pangkat 3 pangkat 5. Nah, 7 pangkatnya ini akan kita kalikan. 3 kali 5 berapa? 15. Maka hasilnya 7 pangkat 15. Nanti untuk hasil akhir bisa dicari sendiri. Bilangan berpangkat 0. Asal-usulnya dari A pangkat M dikurangi N. Kalau dikurangi kan itu artinya dibagi. A pangkat M dikurangi M. M ini ada bilangan yang sama. Misalkan 2 pangkat 3 kurangi 3. Nah, pengurangan di sini akan menghasilkan pangkat 0. Pangkat 0 ini akan menghasilkan 1. Misalkan 5 bagi 5 itu bukan 0 tapi 1. 30 bagi 30 itu bukan 0 tapi 1 hasilnya. Bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini juga tambahan. Ketika ada A pangkat negatif M, ini harus kita rubah ke dalam bentuk positif pangkatnya dengan cara dijadikan pecahan 1 per A pangkat M. Berlaku juga sebaliknya, ketika pangkatnya positif juga bisa dijadikan negatif dengan cara menjadikan pecahan. Nah, di sini ada soal, nanti silakan dikerjakan. Lalu soal 2. Soal 3. Soal 4. Nah, cukup sekian untuk soal 1 sampai dengan 4. Silakan dikerjakan, jangan lupa diupload di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan boleh di kolom pertanyaan ataupun langsung japri ke saya. Baik, sekian, terima kasih, sampai jumpa.